Baik, yang pertama manfaat secara agama dan akhirat. Pertama, memahami tanpa terjemahan. Kalau sudah paham belajar bahasa Arab, dasar-dasar nahu, sorof, maka akan paham arti Al-Quran tanpa melihat terjemahan. Kemudian memahami hadis Nabi SAW langsung dari sumbernya. Kalau sudah paham bahasa Arab, nah nanti paham hadis Nabi, ya artinya paham. Mengerti doa dan zikir yang dibaca dalam sholat. Ketika baca Allahu Akbar, berarti Allah Maha Besar, ya. Dan doa-doa yang lain, zikir yang kita baca tiap hari, kita paham maknanya sehingga kita merasa, oh saya perlu zikir, ya. Kemudian menghayati makna takbir, tasbih, tahmid, dan tahlil. Lebih khusyuk dalam ibadah, bisa memahami tafsir klasik tanpa perantara, kemudian menghindari kesalahan tafsir akibat terjemahan, kemudian mengetahui balaghah, keindahan bahasa Al-Quran. Kemudian membela agama dengan hujjah yang kuat. Kalau orang sudah paham bahasa Arab, dia jadi ustadz, jadi da'i, dia lebih cepat, dakwahnya lebih cepat difahami. Kemudian mendalami fikih langsung dari kitab aslinya. Nah, ini manfaatnya, manfaat secara agama dulu, ya. Kemudian yang kedua, manfaat intelektual dan logika. Nah, apa saja bahasa Arab memiliki sistem akar kata, ya, melatih analisis, ya, ada judurnya, ya, judur itu akarnya, ya, judur. Kemudian struktur nahu sorof meningkatkan ketelitian berpikir. Orang yang belajar nahu dan sorof, mereka itu rata-rata orang yang teliti. Kemudian kosakatanya sangat kaya dan presisi, membedakan makna halus dari satu akar kata. Melatih daya ingat karena pola morfologi sistematis, membiasakan berpikir konseptual, bukan sekedar praktis. Melatih konsistensi logika karena i'rab sangat ketat, memahami ilmu mantik klasik lebih. Ya, ilmu mantik itu kan ilmu kalam, ya. Itu nanti ada babnya sendiri, ya. Kemudian yang ketiga, akses peradaban dan ilmu. Nah, ini sudah masuknya lebih mendalam lagi, ya, deep lagi. Akses langsung ke kitab ulama klasik, memahami sejarah Islam dari manuskrip asli, mengakses literatur 14 abad tanpa terjemahan. Jadi kalau sudah paham bahasa Arab, huruf Arab, cara orang Arab nulis itu bagaimana, ya. Anda kalau mau mengakses manuskrip yang kuno, yang dulu-dulu, ulama Nusantara dulu itu kan nulis pakai huruf Arab. Bahasa Melayu tapi hurufnya Arab, ya. Kalau orang tidak paham kaidah bahasa Arab, ya sulit dia, ya, sulit mau mengakses itu. Nah, membaca karya seperti langsung dari mukaddimah, mengakses karya tanpa distorsi terjemahan, memahami syair Arab klasik, mu'allaqat, kemudian mengakses khazanah tasawuf klasik. Ini orang yang fokus pada zuhud dan ilmu-ilmu ketasawufan, ya. Memahami istilah syar'i dengan tepat, iman, kufur, nifak, fusuk, kebid'ahan, dhalalah, sunnah, dan lain-lain. Kemudian mengerti perbedaan istilah syar'i dengan istilah modern. Nah, jadi kadang fikih itu ada istilah modern baru, ada istilah baru, ada istilah yang lama, yang itu sudah dikenal sahabat. Nah, itu manfaat secara peradaban dan ilmu. Nah, kemudian yang keempat, ini yang lebih menonjol, manfaat global dan sosial. Bahasa Arab itu termasuk bahasa resmi di lebih dari 20 negara. Bahasa resmi lebih dari 20 negara. Termasuk di situ ada Chad, Somal, ya, yang mereka aslinya nasab mereka bukan dari Arab, tetapi negara itu menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi mereka. Ya. Kemudian digunakan di Timur Tengah dan Afrika Utara. Bahasa resmi membuka peluang kerja di negara Arab, kemudian mempermudah bisnis dengan orang Timur Tengah,
memperluas jaringan dakwah internasional, mudah beradaptasi saat umroh dan haji, mengerti khutbah di Masjidil Haram. Nah, bagus kan? Kalau kalian duduk akses YouTube, misalnya khutbah Jumat di Masjidil Haram, atau khutbah Id di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Kalau Anda paham bahasa Arab, Anda sudah tidak perlu melihat translate yang bawah itu, ya, subtitle ya, subtitle di internet itu. Anda bisa lebih masuk. Oh, ini syekh, yang dimaksud syekh ini gini gitu. Kemudian yang kelima, manfaat spiritual dan karakter. Menumbuhkan rasa cinta kepada wahyu Al-Quran, menguatkan identitas Islam, Islamnya semakin kuat, menumbuhkan adab dalam berbicara, kemudian mengurangi fanatisme buta karena paham dalil, membuat hati lebih lembut saat membaca Al-Quran, merasakan keindahan sumpah-sumpah Allah dalam Al-Quran, mengerti makna Asmaul Husna secara mendalam, menambah rasa takut dan harap kepada Allah. Nah, yang keenam, keunikan bahasa Arab dibanding bahasa lain. Sistem akar kata, satu akar bisa melahirkan puluhan makna turunan. Struktur retorika sangat tinggi, balaghah, bahasa dengan preservasi paling kuat. Standar fusha tidak berubah drastis. Jadi standar fusha itu tetap tidak berubah ya, selama 1400 tahun. Bahasa wahyu terakhir, bahasa yang dipakai dalam sholat di seluruh dunia, bahasa yang kaya sinonim, unta saja puluhan istilah. Ya, begitu juga dengan singa, itu punya banyak nama dalam bahasa Arab. Mampu mengekspresikan makna abstrak dengan sangat presisi, struktur fleksibel tapi tetap logis, memiliki i'rab, perubahan akhir kata yang menunjukkan fungsi gramatikal secara jelas. Membedakan makna lewat harokat saja, tidak tingkat keindahan sastra yang tinggi, bahkan diakui sama non-muslim. Nah, jelas. Yang ketujuh, manfaat pribadi dan psikologis. Nah, ini manfaat buat pribadi. Kalau itu manfaat tadi secara umum, ya, dengan pribadi, meningkatkan rasa percaya diri saat membaca kitab, mengurangi ketergantungan pada ustadz atau buku-buku terjemahan. Ya, kan buku-buku di Indonesia yang sudah diterjemahkan itu kan banyak. Ya, buku hadis, buku fikih itu banyak yang sudah terjemahan. Mengurangi ketergantungan pada ustadz, melatih kesabaran karena ilmunya bertahap. Ya, jadi belajar ilmu ini butuh waktu. Ya, tidak bisa cepat ya. Harus seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, segala ilmu kalau dicicil sedikit demi sedikit itu bagus. Ya, jadi bukan nunggu ada UTBK, SNBT atau ujian mandiri baru panik belajar dekat ujian. Enggak, belajar itu dari sekarang. Ya, belajar dari sekarang dan untuk selanjutnya dan untuk setelah ujian. Terus tetap belajar. Melatih diri. Melatih kesabaran karena ilmunya bertahap. Membuka peluang menjadi pengajar bahasa Arab. Bagus. Ya. Memberi keunggulan intelektual di bidang studi Islam. Menjadi bekal dakwah jangka panjang. Nah, untuk aset akhirat, bukan hanya aset dunia. Membuat diskusi agama lebih ilmiah dan objektif. Jadi bahasa lain memberi manfaat dunia. Ya, seperti bahasa Inggris. Kalau paham bahasa Inggris, paham bisnis, paham ilmu perbankan, paham ilmu-ilmu yang lain. Sedangkan bahasa Arab itu memberi dunia, manfaat ilmu, manfaat peradaban, dan manfaat akhirat. Karena ia kunci memahami wahyu. Wa khairul kalami kalamullah. Jadi sebaik-baik perkataan adalah perkataannya Allah. Nah, dan orang yang mempelajari wahyu dari Allah itu orang yang derajatnya lebih tinggi daripada orang yang ahli bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lain.
ya, sekedar paham bahasa asing tapi tidak paham bahasa wahyu Allah, ya percuma, sia-sia. Ya, dia hanya mengejar dunia, lupa akhirat. Enggak, dia ambil dunia dan ambil akhirat, prioritaskan akhirat, jalan bareng. Nah, jalan bareng supaya dapat untung lebih double. Jadi ini penjelasan dari saya, manfaat dan fungsi dari kita belajar bahasa Arab. Dan yang lebih dalam lagi, kalau kita sudah bisa bahasa Arab, maka kita bisa mempelajari peradaban-peradaban Islam yang dulu sempat jaya. Mengapa Bani Umayyah berhasil menguasai wilayah-wilayah Andalus sampai timur, Turkistan Timur, ya, di bawah satu bendera daulah. Ya. Kenapa kok berhasil? Ya, itu harus belajar sejarah, harus membaca buku sejarah. Ya. Apa penyebab perang salib? Apa penyebab umat Islam sempat mundur? Ya. Apa yang menyebabkan umat Islam terlambat peradabannya? Ya. Buku-buku itu ada dalam bahasa Arab. Dan banyak buku dalam bahasa Arab itu yang mengandung kode-kode yang masih belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia, belum masuk di Indonesia, belum diterjemahkan, belum diterbitkan di sini. Ya. Kalaupun yang sudah diterbitkan, sudah diterjemahkan, itu belum dibahas di negeri kita. Kalau orang sudah banyak yang paham bahasa Arab, maka angka kesesatan, penyesatan itu akan berkurang. Selama dia belajar niatnya karena Allah. Ya, dan niatnya untuk memperbaiki umat Islam. Tapi kalau niatnya hanya untuk mencari duniawi, ya dia akan mendapatkan duniawiyahnya saja. Ya. Tapi kita, karena saya Muslim, saya mengajarkan untuk ambil dunia dan akhirat juga, jalan bareng. Ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.